Oke, sekarang kita bahas hambatan pada penghantar ya adik-adik. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas arus listrik, kemudian ada tegangan listrik. Nah, kali ini kita akan membahas hambatan pada penghantar, hambatan listrik ya. Nah, sebelumnya hambatan listrik itu sebenarnya terdapat di mana-mana. Baik itu di kawat penghantar, kemudian di lampu, di sumber tegangan, semuanya ada hambatannya. Nah, pada kasus kali ini, kita hanya akan meninjau hambatan pada kawat penghantar, yaitu kawat yang digunakan untuk menghantarkan arus listrik. Nah, sekarang akan kakak gambarkan potongan dari kawat penghantarnya ya adik-adik, supaya nanti kelihatan lebih jelas. Nah, ini merupakan contoh dari potongan kawat penghantar. Ya, ini contoh potongannya. Kawat penghantar ini bisa dalam bentuk atau dari besi bisa, dari tembaga juga bisa. L di sini menyatakan panjang kawat ya. Jadi L di sini adalah panjang kawat. Kemudian A di sini dia merupakan luas penampang kawat. Jadi ketika dipotong nanti dia luas penampangnya berbentuk lingkaran. Ya, kalau A-nya tidak diketahui, A ini bisa kita ganti dengan PR kuadrat, di mana R-nya adalah jari ya. Jadi kalau A ini tidak diketahui, A rumusnya adalah PR kuadrat. Karena dia berbentuk lingkaran. Kemudian rho di sini menyatakan hambatan jenis. Jadi bukan massa jenis ya. Kalau massa jenis itu biasanya berhubungan dengan massa dan volume. Tapi kalau untuk kasus hambatan, rho di sini adalah hambatan jenis. Nah, ini ya. Hambatan jenis satuannya ohm meter. Kemudian berapa besarnya hambatan listrik? Kalau kita ketahui gambarnya seperti ini, ya. Hambatan listrik kita simbolkan dengan R, ya, karena itu simbol resisten ya, hambatan. R di sini adalah rho L per A, ya. Jadi hambatan listrik R ini sebanding dengan besarnya rho, hambatan jenis. Jadi hambatan jenis ini bergantung pada jenis kawat itu sendiri. Tembaga dengan besi punya nilai rho yang berbeda. Tembaga dengan aluminium juga punya nilai rho yang berbeda. Kemudian R juga sebanding dengan L. Ya, L di sini panjang kawat. Berarti bisa kita katakan semakin panjang kawatnya, maka R-nya akan semakin besar. Ya. Jadi kalau kawatnya panjang, hambatannya juga besar. Kemudian A luas penampang. Antara R dengan A ini berbanding terbalik. Jadi semakin besar luas penampangnya, jadi kawatnya semakin besar, jari-jarinya semakin besar, maka R-nya akan semakin kecil. Ya, bisa dipahami ya. Kalau kita analogikan jalan raya, kalau jalan rayanya itu lebar, maka hambatannya atau rintangannya juga akan kecil. Ya. Nah, rumus ini juga bisa kita gunakan untuk menentukan jenis tembaga atau jenis logam mana ya yang paling cocok digunakan sebagai bahan pembuat kabel ya. Kenapa kok yang dipakai itu tembaga? Kenapa bukan besi? Kenapa bukan baja? Karena yang pertama alasannya adalah dia lebih murah. Kemudian yang kedua, dia hambatannya lebih kecil daripada logam jenis lain. Jadi rho-nya, hambatan jenisnya itu dia lebih kecil. Itulah mengapa yang dipakai ketika di dalam kabel itu ya ada logamnya itu merupakan tembaga. Oke, sekarang misal ada contoh seperti ini. Oke, sebuah penghantar memiliki panjang L ya dan luas penampangnya A. Nah, ini penghantarnya boleh macam-macam ya. Jika panjangnya dijadikan 4 kali semula, kuncinya di sini ya, dan luasnya dijadikan 2 kali semula, berapakah hambatan yang baru? Nah, berarti nanti kita disuruh mencari R2. Yang pertama kita harus tahu dulu kalau rumus R itu kan apa? Kita tulis R sama dengan rho kali L per A. Nah, ketika L-nya ini dijadikan 4 kalinya, maka R2 ini nanti rumusnya menjadi rho 4 kali L
per A-nya dijadikan 2 kali semula, berarti 2A. Oke. Sekarang di sini 4 dibagi 2, kita dapatkan 2. 2-nya kita tulis di depan. 2 rho L per A. Nah, rho L per A tadi yang awal sudah kita definisikan sebagai R, sehingga bisa kita substitusi, ya, rho L per A kita ganti dengan R, menjadi 2R, 2 kali hambatan semula.